Profesor Ki Haji Rahmat Hidayat, pemangku hajat Ibu Hajah Ira Prawira Bisma, Bunda Haya, Prof. Priyangno, Bunda Dr. Sari, Ikhwan, Akhwat, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada abad ketiga Hijriah, tahun 309, wafat tokoh sufi yang fenomenal, Abu Mansur Al-Hallaj. Beliau adalah muridnya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Teman, begitu pula muridnya Syekh Asibli, temannya Asibli. Beliau terkenal dengan konsep al-hulul. Hulul itu menyatu kepada Allah. Beliau bukan seorang yang hanya menguasai tasawuf, tapi banyak keilmuan-keilmuan yang beliau kuasai. Bahkan sudah hafal Quran di umur 12 tahun. Dalam perjalanannya, beliau sampai kepada usul yang menjadi masalah adalah beliau membuka rahasia-rahasia Allah. Nanti ingin saya bedakan dengan konsep yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam zikirnya, dalam khalwatnya, beliau sudah merasa bersama dengan Allah, bahkan hilang dirinya. Fana. Lalu bako, tidak ada siapapun kecuali Allah. Dalam diantara perkataan beliau yang judulnya Anal Haq, ana man akhwa wa man akhwa ana, nahnu ruhani halalna badanan, fa iza absartani absartahu wa iza absartahu absartana. Ana man akhwa wa man akhwa ana. Aku adalah orang yang aku cintai. Wa man akhwa, dan yang aku cintai adalah ana, aku. Jadi aku di sini akunya Al-Hallaj dan akunya Allah. Dalam qasidah yang lain, ra'aitu rabbi faqultu man anta faqala anta. Ketika aku melihat Tuhanku, aku berkata, siapa engkau? Dan Allah berkata, aku adalah engkau. Ana man akhwa wa man akhwa ana. Aku adalah yang aku cintai, dan yang aku cintai adalah aku. Nahnu ruhani halalna badaran. Kami ini dua tubuh yang bersatu menjadi satu tubuh. Hulul. Maka disediakan hulul karena halalna badanan. Wa iza absartani absartahu. Jika engkau melihat aku, engkau juga melihat dia.
yaitu Allah. Wa iza absartahu absartana. Jika engkau melihat dia, maka engkau melihat kami. Ini ketika usul kepada Allah. Ungkapan ini disebut dengan satahat, sotohiyah. Tapi ini tidak terus-menerus seperti ini. Hanya dalam waktu-waktu tertentu. Berbeda dengan konsep Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sangat berhati-hati. Beliau mempunyai konsep ru'yatullah. Melihat Allah, berjumpa dengan Allah. Kehati-hatian beliau adalah melihat Allah itu ada dua. Ada ru'yah jamaliyah Allah, itu melihat zatnya Allah. Keindahannya Allah. Tapi itu nanti yaumul kiamah, pada hari kiamat. Kalau di dunia ru'yatu sifatillah bimir'atil qalbi. Melihat sifat-sifat Allah dengan cermin hati. Ini kehati-hatian yang sangat luar biasa. Sama dalam zikirnya bisa wusul kepada Allah, tapi membatasi bahwa apa yang kita lihat itu adalah sifat-sifatnya. Bagaimana cara melihat sifat-sifatnya adalah merasa. Ini dalam pembahasan Az-Zawq yang dibahas oleh guru kita, Zulhijjah. Merasa. Jadi melihat Allah, hululnya kita, itihadnya kita, wahdatul wujudnya kita, manunggaling kaula gustinya kita, dengan mengikuti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah merasakan bersama dengan Allah. Melihat Allah dengan hati. Maka dikatakan mir'atul qalbi. Mentasbihkan kolbun dengan cermin. Dan cermin itu bisa beda-beda. Ada yang bersih, ada yang kotor, ada yang pecah, ada yang bergelombang. Maka ketika melihat sisi Tuhan yang tidak baik, maka bukan salah, bukan jelek Tuhannya, tapi harus dikembalikan kepada cerminnya. Dengan kata lain, jangan engkau memfokuskan mencari Tuhan, tapi fokuskan engkau membersihkan cermin. Dengan membersihkan cermin, membersihkan hati, engkau akan bisa melihat Tuhanmu. Bagaimana caranya? Melihat sifat itu bagaimana? Ketika engkau sedang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, merasakan ketenangan, kebahagiaan hati. Merasakan hati itu seperti wajilat, kulubuhum, seperti sesuatu yang luar biasa lah, berbeda gitu. Itu hati kita sedang melihat Allah. Sedang baca khotaman, sedang baca Quran, bahkan sedang manakiban lagi tawajuh. Tiba-tiba hati kita kok enak banget gitu. Itu hati sedang menatap Allah. Ini ajaran yang diajarkan dalam thariqah kita. Dan ini sangat aman. Maka Syekh Abdul Qadir dikategorikan tasawuf ahlaki, sedangkan al-halat tasawuf falsafi. Seperti Ibnul Arabi, Abu Yazid Al-Bustami, dan lain sebagainya. Inilah yang diajarkan dalam thariqah kita. Jadi
fokuskan membersihkan hati. Udah nggak usah ingin melihat sesuatu yang aneh lah, nggak usah gitu. Udah fokuskan membersihkan hati dengan berzikir, dengan bersabar, dengan menutup kejelekan orang, merasakan kejelekan diri sendiri. Udah, nanti hatilah yang otomatis akan melihat sesuatu. Dan yang terpenting lagi, melihat sesuatu itu menjadi indah. Itulah yang diajarkan oleh guru agung kita. Di sana senang, di sini senang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.